Selamat pagi, sobat, rekan-rekan dimanapun berada. Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya, sobat. Baik, langsung saja, sobat. Kali ini kami berbagi sharing info, wawasan tentang ini ya, sobat. Custom aja ya, sobat. Custom modif untuk lighting stand LED atau apa namanya, lampu stand untuk bisa kerja di workshop, di bengkel, di pertukangan maupun di ruang kamera mini studio, sobat ya. Karena untuk lampu lighting stand yang khusus untuk profesional studio foto, studio fotografi itu kan memang harganya lumayan besar dananya ya, sobat ya. Jadi kita juga kalau memang sobat rekan-rekan dananya berlebih ya, monggo saja sobat, nggak apa-apa dengan yang lighting stand itu lebih baik lagi ya, karena memang biasanya wattnya besar, terus kemudian speknya memang diciptakan untuk mensupport mensupport hasil karya dari fotografi atau dari kamera dari studio itu gitu. So, itu berpengaruh, sobat. Lighting itu berpengaruh dalam fotografi ya, dalam pencahayaan untuk kamera, baik untuk foto maupun untuk video, itu sangat berpengaruh, sobat. Jadi memang saat ini sih variasinya banyak, sobat. Harga, rentang, produk, jenis, mereknya banyak sekali, sobat. Jadi monggo disesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan sobat gitu ya. Itu, sobat. Ini versi yang ini, sobat, murmer, sobat, terjangkau, murah meriah, sobat. Namun ya cukup efektif, sobat, cukup efektif untuk mensupport apa yang menjadi kerjaan kita lah ya. Karena kita kan juga bisa untuk bengkel, pertukangan, mini studio pun cukup mumpuni, sobat. Gitu, sobat. Kemudian hal ini juga bukan untuk menyatakan bahwa merek produk A lebih baik daripada merek B atau produk B atau sebaliknya, tidak ya, sobat ya. Karena tiap-tiap peralatan tools, equipment tukang dan bengkel mempunyai ciri khas, keunikan plus minus masing-masing, sobat. Disesuaikan dengan kebutuhan profesional proyek kerjaan atau budget dana yang tersedia. Gitu, sobat. Jadi kita nyambung ya, sobat, dengan pembahasan konten lampu LED, baik yang kotak, baik yang bentuk bola, bisa dilipat gitu ya, bentuk bola, bentuk bintang gitu ya. Terus ada yang bohlam biasa. Itu, sobat. Jadi kita sekalian bahas untuk stand yang biasa kami gunakan gitu ya, sobat, baik untuk workshop, bengkel, kamera. Kalau untuk contoh seperti ini ya, sobat ya. Kalau untuk bengkel, workshop, pertukangan, mungkin di saat ngelembur kerjanya malam gitu ya, sobat ya, atau mungkin pas lagi siang hari tapi mendung, butuh pencahayaan, itu ini ya, sobat, kategorinya bebas ya, menggunakan yang LED yang kotak ini dengan cover reflektornya bening ataupun yang cover reflektornya putih susu, itu nggak ada masalah, sobat. Semakin terang semakin oke saja itu, sobat, untuk pekerjaan di bengkel, pertukangan maupun di workshop ya, sobat ya. Namun kalau untuk ruang studio gitu ya, sobat, mini studio lah istilahnya gitu ya, sobat, ruang kamera yang biasa kita bikin konten gitu, itu berpengaruh, sobat, untuk yang pencahayaan, untuk yang dari LED yang terang sekali dengan cover reflektornya bening ini, itu kalau terlalu dekat dengan kameranya, biasanya kamera berbayang, sobat. Ya mungkin bisa juga karena kamera kami mungkin bukan kamera yang speknya untuk studio, untuk speknya yang ultimate gitu ya, sobat ya, untuk bisa mempunyai menu mereduksi pencahayaan, istilahnya bisa mengontrol pencahayaan lightingnya. Itu mungkin kamera itu mungkin bisa gitu ya, sobat, kalau yang harganya mungkin speknya baik. Tapi kalau kebetulan yang kami gunakan kan mungkin ya sama juga sama rekan-rekan gitu ya, yang biasa saja, sobat, kamera biasa, mungkin jadi tidak ada menu untuk karena pencahayaan terlalu terang akan berpengaruh, sobat, biasanya berbayang. Nah gitu, sobat. Nah ini contohnya ya, sobat ya, ini kami menggunakan salah satu tripodnya. Nah tripod yang digunakan juga kan ada beberapa jenis tripod gitu ya, sobat ya. Nah, ada baiknya kalau untuk yang lighting lampu ya gunakan untuk yang lighting lampu, sobat. Karena kalau yang lighting lampu
itu hanya yang memanjang itu hanya bagian depannya ini sobat, apa bagian atasnya gitu ya sobat. Untuk kakinya ini yang bentuk kuda-kudanya yang bentuk tiga gitu ya, tiga apa bentuk melebar tiga ini posisinya ini sobat apa tidak terlalu memakan space tempat gitu ya sobat, karena kan yang memanjang yang atasnya ini sobat, ini ada tiga bagian, 1, 2, dan 3 ya sobat, jadi memanjang ini. Banyak di online maupun di offline, monggo sobat disesuaikan dengan kebutuhan, harganya juga bervariasi banyak gitu ya. Jenisnya juga ada beberapa, biasanya polos sobat, tidak ada mereknya ya yang model seperti ini ya. Nah itu posisi ini contoh sobat. Nah ini kami gunakan sampai dikasih cover ya sobat, cover dari plastik mika karena untuk meminimalisir kameranya berbayang sobat. Dan ini pun kami posisikan agak jauh dari posisi kamera sobat, kurang lebih 2 meter sobat. Namun untuk yang reflektor bening ini karena cahayanya benar-benar terang dan clear gitu ya sobat ya, itu tetap dibutuhkan sobat untuk dalam ruang mini studio ataupun ruang yang ada untuk kamera gitu, untuk bikin konten kreator itu dibutuhkan sobat, karena untuk membuat tempat tempat fokus daripada kamera itu lebih jernih suasana dari benda-benda yang terkena sinar mata terkena sinar lightingnya ini benar-benar clear gitu sobat. Nah namun jangan terlalu dekat sobat, biasanya kan pantulan cahaya ininya ya, itu terangnya itu membuat kameranya mudah berbayang. Nah itu sobat, biasanya gitu sobat. Bisa juga sih sobat karena kamera kita ya juga kamera yang biasa gitu ya sobat ya. Nah itu, ini contoh dengan seperti ini ya sobat, kita gunakan kebetulan ini ada yang ininya sobat, nah ini ya sobatnya, ada ulirnya terus ada murnya ini tinggal platnya lampu LED itu tinggal ditekuk sedikit lurus agar bisa masuk ke lubang ini, terus kemudian ditutup. Nah ini pas sobat, ini bisa tinggal kalau mau dinaikkan, diturunkan, disesuaikan saja sobat. Nah ini kami kasih cover ini agak berkurang sobat, nggak begitu mudah berbayang ketika kita bikin konten sobat. Nah gitu, baik ya konten untuk ini ya, untuk Instagram, untuk TikTok, YouTube ya, monggo sobat. Tapi ya ini juga ya sobat, bisa juga pengalaman kita berbeda gitu ya, simulasinya mungkin berbeda gitu ya sobat. Ya monggo aja sobat di custom, di uji coba, di trial and error gitu ya, check and balance lagi mana yang terbaik sesuai dengan kebutuhan sobat rekan-rekan gitu ya. Kalau kami sih dengan ini pun udah cukup untuk di mini studio kami yang biasa buat konten kreatornya gitu ya sobat. Nah ini kemudian untuk kabelnya disambung ya sobat dengan dengan rapi, kuat, terus kemudian diisolasi, kemudian dicek dengan multitester apakah nyambung apa enggak semua oke. Terus ini kan panjangnya 2 meter sobat, kalau dipanjangkan gitu ya itu 2 meter. Nah, biasanya kami tidak sampai 2 meter full sobat, hanya 1,5 atau 1/4 ya, 1,250 cm, 1 meter 25 cm. Nah, biasanya cukup segitu sobat. Nah, karena ini juga kan platnya kan platnya kan sedang gitu ya sobat, nggak begitu tebal gitu ya sobat. Jadi ketika semuanya dikasih full, harus diperhatikan semuanya di standnya dikasih full 2 meter gitu ya sobat. Itu diperhatikan untuk beban bagian atasnya ini sobat. Jadi jangan terlalu berat sekali sobat, karena takutnya kan karena pipanya ini besinya platnya nggak begitu tebal gitu ya, biasa gitu ya. Nanti kita cek dengan sketmat gitu ya sobat, tebalnya dari pipa ini itu kalau terlalu berat di bagian atasnya takutnya ini sobat nggak stabil gitu ya, bisa meleyot atau bisa pelan-pelan, tapi beliau akan kalau bahasa Indonesianya melengkung gitu ya sobat ya. Itu mungkin seperti itu sobat. Jadi di atas ini posisinya harus terukur untuk kapasitas beratnya disesuaikan dengan kekuatan daripada tripod lighting ini ya sobat. Jangan terlalu berat untuk bagian atasnya itu. Nah itu sobat, ini posisinya seperti ini. Terus kabelnya sobat, kabelnya kan maksimal ini 2 meter gitu ya sobat. Kami biasa di angka biasa di tinggi 1,5 sampai
apa 1,250 sampai 1,5 gitu ya sobat ya. Ini kabelnya biasanya kami 3 meter sobat, atau mungkin lebih juga nggak masalah ya sobat. 3 meter, 1,5 untuk lighting stand-nya, terus kemudian menuju ke stop kontak sumber tegangan listriknya 1,5 meter. Biasanya kami cukup 3 meter cukup sobat. Ya monggo lah disesuaikan kebutuhan sobat. Ini kita coba ya sobat untuk dimensinya ya sobat, beratnya itu ya sobat. Ini posisi dengan lampu ya sobat, dengan kabel ya, sekitar berapa, 920 ya sobat ya, kurang lebih ya. Ini karena dipegangi ya sobat ya, 920 lah, hampir 1 kilo kurang sedikit ya sobat ya, maaf sobat, hampir 1 kilo sobat. Nah ini tinggal dibuka, terus ini juga, nah ini kita lihat ya sobat, ini bisa tinggal dibuka. Kalau mau melihat tebalnya platnya, ini ada dudukan semacam sepatunya ya dari karet, untuk supaya besinya ini ada karetnya supaya tidak licin. Terus kemudian beliau juga besinya tidak baret ke ini gitu ya, ke tempat lantai atau apa gitu sobat ya. Jadi dikasih kayak semacam sepatu. 0, berapa ini sobat, 0,6 0,7 ya sobat ya tebalnya. Sebentar sobat, 0,5, oh terlalu, ya sekitar 0,6 sobat, 0,5 0,6 ya tebalnya platnya ini. Jadi nggak begitu tebal banget gitu ya sobat ya. Jadi kelihatan nggak tadi ya di mana di kamera, maaf sobat. Nah 0,6 ya sobat ya, 0,5 0,6 lah, setengah mili ya sobat, kurang lebihnya ya untuk tebalnya platnya. Jadi platnya tripod lighting stand ini memang enggak yang tebel-tebel banget sobat, tapi ya sudah cukup mumpuni untuk mensupport pekerjaan kita di bengkel, di workshop, di pertukangan maupun di mini studio ya sobat ya, bukan studio yang profesional yang besar ya, enggak ya sobat. Itu harus menggunakan toolsnya, peralatan dan perlengkapan daripada lightingnya itu ya, speknya juga spek yang sesuai dengan studio besar gitu ya sobat ya. Nah itu sobat. Kemudian ini sudah dikasih cover ya sobat, untuk terus ini dirapikan juga sobat. Ini kan ada lubangnya ya, tinggal dikasih kawat atau apa. Kalau ini kabel itu sobat, kabel jaringan ya, yang biasa buat jaringan komputer itu dalamnya biasanya kan ada kawat kabelnya. Nah ini biasanya ini warna-warni, ada yang hijau, ada yang biru. Nah, biasanya kami kalau ada kelebihan daripada kabel kabel jaringan komputer itu, kami biasanya buka terus belah, terus ambil kawatnya dalam untuk merapikan kabel atau mengikat apa gitu bisa sobat, untuk mengikat elektronik atau kabel itu biasanya kami gunakan itu. Rapi terus kemudian beliau kan ada warna-warninya dari covernya dari karet gitu ya. Terus kemudian kabelnya cukup ulet gitu ya sobat, nggak mudah putus. Jadi kami sering gunakan itu. Ya sebenarnya sayang juga sobat, karena kan kabel jaringan komputer harganya lumayan juga sobat, apalagi yang mereknya mereknya Belden gitu kan, itu kan memang per meternya lumayan harganya. Jadi ini yang nggak kepake sobat, kabel-kabel yang nggak kepake lebih gitu ya kami gunakan, biasanya kami optimalkan untuk seperti itu gitu ya sobat. Ini yang model stand yang seperti ini sobat ya, ini tinggal dibuka bisa, terus ini tinggal, oh iya ini selongsongnya ya, pipanya ya sobat ya. Pipanya itu yang paling depan, paling atas itu 15,9 sobat. Kalau yang tingkat keduanya sekitar 18,7, kemudian yang paling bawah 21,9 sobat. Jadi ini kan tinggal maju mundurnya bisa. Kemudian ini, oh iya sobat, ini sobat, karena kan ini plastik ya sobat ya, ini kan plastik, kemudian pipanya juga tebalnya cuma setengah mili ya, 0,5 mili gitu ya, 0,6 kurang lebih, kan nggak terlalu tebal. Nah ini kalau ketika mengencangkan terukur ya sobat ya tenaganya ya, jangan sampai terlalu di tenaga besar, takutnya pipanya meleot
atau plastiknya takutnya pecah sobat. Amit-amit ya, nggak minta ya, biasanya gitu. Jadi terukur ya sobat untuk mengencangkannya gitu ya sobat. Ini juga yang di bagian bawah ini juga sama sobat. Nah ini sobat contoh ya sobat, ini kan posisi pipanya ketika kita dorong terus, kita kencangkan, beliau akan semakin penyet sobat, semakin melengkung ke dalam gitu ya. Jadi ya disesuaikan aja sobat, kalau sudah kencang jangan terlalu besar sekali tenaganya untuk mengencangkan, takutnya semakin cemat semakin pipih gitu ya sobat. Ya disesuaikan lah sobat dengan kemampuannya gitu ya, dengan speknya. Jadi jangan terlalu tenaganya terukur. Nah itu mungkin bahasa simpelnya itu ya sobat. Ini yang ini bisa kami gunakan posisinya 2 meter dari kamera agar mengurangi efek bebayangnya itu sobat ya. Oke, kemudian yang ini sobat. Nah ini sobat, ini juga polos ya sobat, nggak ada mereknya ya. Untuk tripod lighting standnya ini juga polos, tidak ada mereknya. Pipanya kurang lebihnya sama, biasanya ada perbedaan sedikit ya, nggak apa-apa sobat, itu mungkin beda kode produksi ya sobat ya. Nah itu ini ada 3 bagian juga ya sobat. Kita langsung coba ini di dimensi dulu sobat. Ini kabelnya juga 3 meter ya sobat. Nah kurang lebih 730-an ya sobat. Ya 720 sobat. Lebih ringan ya, karena kan untuk yang LED kotak ini kan besi kan memang agak berat ya sobat, karena ini kan cuma bohlam biasa gitu ya. Terus ininya juga plastik. Nah ini sobat, jadi kami customnya yang berikutnya dengan seperti ini sobat. Kita coba buka ya. Ini kan bisa digunakan dengan yang bohlam biasa bulat ini, atau menggunakan yang contoh yang bintang gitu ya sobat ya. Nah ini tinggal dimasukkan ke sini. Nah ini sobat, kenapa kami gunakan isolasi di sininya ya sobat, karena masih nongol sedikit sobat. Kita njagain ya sobat agar amit-amit bahaya menyetrum ya sobat. Jadi ini kami kasih isolasi ya sobat biar aman ya, karena ini kan posisi di ruang studio, di ruang studio, mini studio gitu ya sobat. Nah kan hilir mudik kita lalu lalang kan intensitasnya cukup banyak. Nah, takutnya bahaya nyetrum gitu ya sobat, kita kasih isolasi. Nah itu sobat. Terus kemudian ini sobat, dari beberapa opsi ya sobat ya, dari beberapa opsi. Nah maksudnya gini sobat. Nah ini sobat, ini kan fitting lampu kan macamnya banyak ya sobat. Nah ada yang biasa fitting untuk di rumah kan seperti ini ya sobat, ditaruh di plafon gitu ya. Ini kan posisinya belakang terbuka. Kalau digunakan di tripodnya lighting stand ini, stand ini kan mungkin belakangnya terbuka, ini kan ya bahaya nyetrum ya sobat. Jadi kurang cocok ya sobat yang bentuk seperti ini. Kemudian ada yang bentuk seperti ini sobat, tapi ini kan posisinya di dalam. Ada yang kami kebetulan adanya ini ya sobat, yang posisi fitting yang ininya di dalam. Jadi sininya plastik, itu kami kebetulan kami cari nggak ketemu sobat. Jadi adanya ini, itu kan bentuknya ada yang ininya di dalam, jadi benar-benar plastik semua gitu ya sobat. Terus hanya kabel yang keluar. Nah kalau hanya kabel yang keluar itu kan takutnya kabelnya istilahnya kabelnya posisinya menggantung gitu ya sobat. Nah itu takutnya mudah copot sobat dengan model yang seperti itu. Tapi bisa juga, nggak masalah sobat, menggunakan yang fitting model seperti itu juga disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan sobat, rekan-rekan gitu ya sobat. Nah itu kemudian kalau yang ini kami kebetulan dapat yang ini sobat. Dari beberapa opsi kami gunakan yang ini, yang untuk fitting di nah ini perbedaannya ya sobat ya, fittingnya ya. Nah ini untuk yang di penerangan jalan sobat, penerangan taman, jalan, itu biasanya kan menggunakan yang ini. Ini kan biasanya ada kayak semacam capingnya sobat, ada topinya gitu ya. Nah itu yang dari plat besi itu. Nah ini kan biasanya dimasukkan ke sini, toppingnya itu plat besinya, topinya gitu ya, terus kemudian ditutup. Nah ini kebetulan dari beberapa fitting lampu, ini yang cukup sesuai sobat ya, bisa digunakan lah sobat di ruang mini studio
kami gitu ya, ataupun di bengkel, di workshop juga bisa. Nah, karena ini bodinya dari plastik jadi lebih aman ya sobat, nggak mudah nyetrum gitu ya. Amit-amit nggak minta sobat, jadi itu. Kemudian yang kami sukai juga ini sobat, nah ini karena beliau ada ininya sobat. Bentar sobat, kami buka dulu ya sobat untuk isolasinya ya. Nah ini sobat, posisinya ada besinya ini sobat, ada. Nah besi ini kan kalau di bengkel bisa dicantel ke di mana itu bisa sobat, ini ada besi ini. Ini fungsinya banyak gitu ya, karena memang ketika digunakan untuk penerangan jalan, fitting ini kan biasanya dicantolkan gitu ya sobat ya. Nah itu ini berfungsi juga sobat di mini studio konten kreator kami juga berfungsi, kemudian di bengkel, di workshop, di pertukaran juga berfungsi. Kalau nggak pakai stand tripodnya ini tinggal dicantolkan, ini ada cantolan di sini tinggal nyantol, udah enak sekali sobat. Kalaupun di tempat kita servis bagian mesin gitu ya, bagian mesin mobil atau di bagian kolong mobil, itu di kolong mobil contoh gitu ya sobat, posisi agak gelap, ini kan tinggal dicantolkan saja sobat, cantol udah aman. Nah, ini posisinya bodinya dari plastik, jadi amit-amit ya, bahaya kesetrumnya lebih diminimalisir gitu ya sobat dengan ini. Nah itu sobat, itu kabelnya juga ada keluar, tinggal diisolasi, disambung dengan kuat gitu ya, mantep. Nah ini sobat, harganya juga murah meriah juga sobat, terjangkau gitu ya. Kalau nggak pakai caping, ini kebetulan di tempat kami terjualnya terpisah antara caping topinya dengan fittingnya ini. Nah ini sekitar, kalau fittingnya sekitar 10.000 sampai 15.000 ya, kurang lebihnya di kisaran itu harganya sobat. Kalau dengan capingnya tambah berapa gitu ya, itu monggo saja sobat, kami nggak beli capingnya itu, nggak, topinya kami nggak beli. Kemudian dengan stand lampu ini, itu kan ada juga stand lampu yang tripod yang khusus untuk kamera gitu ya sobat, yang ketika dipanjangkan itu dari ujung yang 3 kakinya itu, 3 kaki dari tripod untuk kamera kan yang memanjang sobat. Nah itu kadang kalau semuanya tempat kita, ruang kita terbatas gitu ya sobat, itu agak menyita space tempat gitu ya sobat, kalau semuanya tripod yang buat kamera itu gede gitu ya. Kalau yang model stand ini hanya yang memanjang yang bagian atas, yang bawahnya ini yang kaki 3-nya itu di bawah lebih kecil, itu kalau ruangan space kita nggak terlalu besar, masih cukup memadai sobat di dalam stand di dalam ruangan itu sobat. Jadi gitu sobat, tripodnya juga harus disesuaikan gitu ya sobat ya. Nah itu kemudian ini ada sobat, ada perekat untuk kabelnya ya, untuk merapikan kabelnya. Kabelnya juga ini 3 meter sobat, kami gunakan 3 meter ya kurang lebihnya ya, disesuaikan saja sobat dengan kebutuhan. Nah ini juga enaknya ada ininya, tinggal dipasang ke sini terus kasih isolasi, beres sobat. Terus kemudian untuk ini naik turunnya kan beliau masih ada masih bisa bergerak gitu ya sobat, tinggal dikasih ganjel sobat. Contoh seperti ini, kita kasih busa gitu ya sobat, disesuaikan sudutnya. Biasanya kami menggunakan sudutnya 45 derajat sobat, tingginya 1,5, standnya ini tripod lightingnya ini di 1,5, kisaran sekitar itu. Kemudian untuk lampunya, sudutnya lampu menuju ke tempat meja konten kreator kami ini biasanya 45 derajat sobat. Nah itu sobat, kurang lebihnya segitu sobat. Dan ini tinggal dikombinasikan ya sobat, fitting ini bisa digunakan untuk yang bohlam biasa, bohlam bintang, bohlam yang model bulat itu gitu ya, monggo saja sobat, bisa gitu ya sobat ya. Terus kemudian untuk lampunya ini ya sobat ya, harapan kami ya memang lampu LED yang model reflektornya ini ada yang putih susu gitu ya, cover reflektornya yang bening juga kita terpakai gitu ya, berguna juga dalam membuat ruangan jadi terang clear gitu ya. Tapi yang covernya reflektornya putih susu juga kami juga, kalau ada kami akan upgrade juga ya sobat ya. Jadi sobat juga perhatikan ketika awal-awal kami ngonten juga ruangan kan agak redup gitu ya sobat ya. Bertambahnya konten-konten kami perbaiki terus sobat, agar lightingnya itu semakin banyak. Dan ini terakhir dengan adanya
tripod lighting ini semakin terang lagi sobat, tempat mini studio konten kreator kami. Ya itu sobat, tentang ini ya sobat ya, lighting stand ini ya sobat. Mudah-mudahan bermanfaat ya sobat ya. Terima kasih.